Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan bersama-sama membahas materi bab 4, unit 2 dan 3, Pendidikan Pancasila, Kurikulum Merdeka, kelas 10. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok Teuku Umar, kelas 10G, SMA Negeri 1 Jatilawang. Saya Ardiansah Pramana, absen 3. Saya Dara Indah Bunga Melati, absen 9. Saya Marsha Nurfauziah, absen 19. Saya Muhammad Wildan Al-Azhar, absen 20. Saya Rania Adipin Yasmin, absen 25. Nama saya Serilia Ladisteri Arata, absen 30. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep, sejarah, fakta, dan regulasi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan NKRI terkait dengan subtema sengketa batas wilayah. Yang ketiga, dengan demikian, peserta didik juga dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi. Baik, mari kita masuk ke dalam materi bab 4, unit 2, yaitu tentang NKRI dan kedaulatan wilayah. Di dalam unit 2 ini terdapat 3 materi yang akan kita bahas, yaitu 1. NKRI, 2. Kedaulatan wilayah, dan yang ketiga batas-batas wilayah Indonesia. NKRI. Apa itu NKRI? NKRI adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama negara Indonesia dan negara yang memiliki satu kesatuan teritori dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Kedaulatan wilayah. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingan dengan tidak melanggar norma yang berlaku. Hakikat wilayah negara. Wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara. Wilayah negara harus permanen. Jika tidak, maka negara tersebut tidak dapat terbentuk karena penduduknya tidak dapat berdiam di dalamnya. Batas-batas wilayah Indonesia. Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas negara lainnya dengan tujuan untuk membatasi wilayah kedaulatan. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Indonesia. Batas daratan. Wilayah daratan yaitu bagian dari daratan yang merupakan tempat bermukim dari penduduk di suatu negara. Tanda yang digunakan untuk menandai batas wilayah daratan bisa berupa bentang alam seperti aliran sungai dan gunung atau tanda yang sengaja dibuat seperti tugu, patok, dan mercusuar. Indonesia hanya memiliki pembatasan dengan 3 negara tetangga yaitu Papua New Guinea atau PNG, Malaysia, dan Timor Leste. Di sebelah utara, tepatnya Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, berbatasan dengan Malaysia. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea. Batas lautan. Indonesia berbatasan dengan 10 wilayah perairan negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Republik Palau, PNG, Timor Leste, dan Australia. Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 membagi wilayah lautan menjadi beberapa jenis untuk menghindari perseteruan yang merugikan kedaulatan antar negara. Batas udara. Wilayah udara berada di atas wilayah daratan dan lautan
pada suatu negara, maka dengan otomatis ruang udara di atasnya adalah kepemilikan penuh negara. Pasal 6 ayat 1 UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara dijelaskan bahwa ruang udara Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasannya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Negara Indonesia memanfaatkan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian, serta pertahanan dan keamanan. Ruang udara bersifat tertutup bagi penerbangan, baik sipil maupun militer, dari negara lain kecuali telah mendapatkan izin atau melalui perjanjian internasional. Mari kita masuk ke dalam materi bab 4 unit 3, yaitu tentang 1. Sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia dibagi menjadi 3: Pulau Sipadan dan Likitan, Pulau Sebatik, Blok Ambalat. 2. Kesepakatan Indonesia dan Malaysia. 3. Dasar hukum batas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia, Pulau Sipadan dan Likitan. Perseteruan antara Indonesia dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Likitan bermula pada 1967 dalam pertemuan teknis hukum laut. Pemerintah Malaysia tidak pernah mencantumkan Pulau Sipadan dan Likitan pada peta wilayahnya hingga tahun 1970. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dan Malaysia menyepakati status quo pada kedua pulau tersebut. Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Likitan dilakukan dengan perundingan yang berpegang pada Pas 2 ayat 3 Piagam PBB. Namun, jalur perundingan tidak membuahkan hasil, sehingga Indonesia dan Malaysia sepakat membawa ke Mahkamah Internasional pada 1998. Sebelum itu, Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan pada 31 Mei 1997 dan berlaku mulai 18 Mei 1998. Kesepakatan tersebut berisikan bahwa kedua negara wajib menghormati segala keputusan Mahkamah Internasional dan menerimanya sebagai keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Bangkok mengeluarkan keputusan bahwa 16 hakim mahkamah memihak Malaysia, sementara jasa satu hakim yang berpihak pada Indonesia dari 17 hakim. Putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia didasarkan pada pertimbangan pengadilan dan penguasaan efektif. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Internasional, Pulau Sipadan dan Likitan berada di bawah pemerintah Malaysia. Pulau Sebatik. Pulau Sebatik terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik dimiliki oleh dua negara, yaitu di sebelah selatan milik Indonesia dan sebelah utara dikuasai oleh Malaysia yang dipisahkan oleh garis lurus. Latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah di Pulau Sebatik yaitu perbedaan koordinat antara garis batas yang ditentukan dengan menggunakan teknologi dan sekarang. Terlebih lagi, melalui survei investigasi tahun 1983 sampai 1985, dari 16 tugu atau pilar tersebut tidak terletak pada tempat dan telah disepakati, dan terdapat beberapa yang hilang. Keberadaan pilar-pilar tersebut sudah tidak sesuai dengan perjanjian antara Belanda Inggris.
Setelah konflik, Pulau Sebatik juga menyimpan beragam persoalan, terutama berkaitan dengan jalur tikus, ekonomi, dan ideologi. Pada bidang ekonomi, masalah yang timbul adalah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Indonesia di Pulau Sebatik mengandalkan barang-barang dari Malaysia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya karena jarak dan biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada belanja ke Nunukan Indonesia. Dampak lain berkaitan dengan ekonomi adalah potensi lunturnya rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah blok laut yang terletak di Sulawesi dan berada di perpanjangan perbatasan darat antara Sabah dan Kalimantan Timur. Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil dari garis pangkal, sehingga berada di sisi dan landasan kontinen Indonesia. Sengketa Blok Ambalat bermula saat Petronas atau Petroleum Nasional Berhad merupakan perusahaan minyak dan gas Malaysia yang memberikan konsesi atas blok ND6 dan ND7 pada sel. Konsesi itu berada di kawasan yang sebelumnya telah dikonsesikan oleh Indonesia kepada Unokal atau perusahaan minyak Italia pada 12 Desember 2004. Adanya tumpang tindih dalam pemberian konsesi inilah yang menyebabkan sengketa Indonesia dengan Malaysia. Upaya menyelesaikan sengketa dilakukan secara damai oleh Indonesia dan Malaysia. Perundingan-perundingan telah dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menekankan penyelesaian masalah dengan soft diplomacy, akan tetapi tetap mempertahankan misi dengan tidak merendahkan harkat dan martabat bangsa. Kesepakatan Indonesia dan Malaysia. Penetapan dan penegasan batas wilayah Indonesia-Malaysia telah dilakukan oleh Kerajaan Belanda dan Inggris pada 1891, 1915, dan 1928 di masa kolonial atau penjajahan. Seiring dengan merdekanya Indonesia dan Malaysia, kedua negara juga mewarisi luas wilayah kolonial sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu melakukan perundingan dan kesepakatan untuk menetapkan dan menegaskan batas negara yang pasti di lapangan. Hal ini perlu dilakukan karena pada hakikatnya kedaulatan suatu negara ditentukan antara lain dengan kejelasan batas negara dan pengakuan internasional terhadap yurisdiksi negara bersangkutan. Langkah nyata untuk menyikapi hal tersebut sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan Malaysia berhasil membuat 3 Memorandum of Understanding atau MOU sebagai berikut. A. MOU antara Indonesia Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973. B. Minutes of the first meeting of the Malaysia Indonesia Boundary Committee di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 16 November 1974. C. Minutes of the second meeting of the Joint Indonesia Boundary Committee di Denpasar, Bali, Indonesia pada 7 Juli 1975. Dasar hukum batas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Berikut penjelasan dasar hukum kesepakatan pembagian wilayah Indonesia dengan Malaysia sejak masa penjajahan hingga sekarang. A. Konvensi Belanda-Inggris 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juli 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. B. Kesepakatan Belanda-Inggris 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil
laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891. Lalu dikukuhkan di London pada 28 September 1915. C. Konvensi Belanda-Inggris 1928. Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy antara Gunung Raya dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Traktat 1891. MOU Indonesia dan Belanda 1973. Dokumen mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya 1891, 1915, dan 1924. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari organisasi dan Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan, satuan pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian, dan ketentuan bea dan cukai. Karena alasan yang kompleks itulah